Sediakan bagiku, naikkan syukurku, wahai yang beri, tak habis-habisnya kasih dan
Tanpa terasa ya sudah lebih dari 1 bulan kita tidak bertemu muka dengan muka. Kalau Bapak Ibu masih mengingat ruangan yang menjadi latar belakang pada rekaman hari ini, masih ada rasa kangen terhadap ruangan-ruangan di sini. Memang wabah atau epidemi corona ini membuat kita menjadi sangat jauh secara fisik. Kita sudah lama tidak bertemu, tidak bersua, dan mungkin lama juga tidak bertukar kabar. Jadi saya berharap kita semua tetap berada dalam kasih Tuhan, kita semua tetap memiliki kerinduan dalam persekutuan bersama Tuhan dan dengan saudara seiman. Bapak dikasih Tuhan, epidemi corona ini memang membuat kita semua berpikir atau bertanya-tanya, kapan selesainya? Mengapa bisa berdemikian lama ya? Ada yang memprediksi sampai akhir tahun 2020, ada yang memprediksi sampai 2021. Bahkan saya mendengar kabar, entah itu benar atau hoax, saya pikir itu benar, Bandara Changi Singapura menutup salah satu terminalnya sampai semester kedua tahun 2021. Jadi mereka sudah memprediksi krisis ekonomi dan mungkin juga corona akan terus berlangsung sampai pertengahan 2021. Kita nggak tahu ya. Yang jelas pemerintah Pekanbaru sudah menetapkan PSBB. Bahkan negara kita Indonesia sudah menetapkan tidak boleh ada transportasi publik, baik itu darat, laut, udara, sampai bulan Juni. Kalau saya tidak salah ya, berarti kurang lebih 38 hari. Bahkan orang mau mudik juga kalau bisa jangan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kita kembali bertanya, sampai kapan corona ini selesai? Sampai kapan penderitaan ini selesai? Karena saya percaya kita semua pasti mengalami dampak. Mungkin bukan dari corona atau kesehatannya, tapi dari ekonomi. Bisnis semakin lesu, bahkan pegawai pun banyak yang mulai dirumahkan, gaji dipotong atau bahkan tidak mendapat gaji sama sekali. Kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, kapan ini semua ini berlalu? Bukankah Engkau Maha Kuasa? Bukankah Engkau sanggup melakukan segala sesuatu? Corona ini kecil bagi Tuhan, kalau Tuhan. Saudara, memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukanlah pertanyaan yang salah atau invalid. Itu pertanyaan yang logis, pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh orang yang menderita atau berada dalam kesulitan, atau orang yang sedang dirundung dengan berbagai masalah hidup. Dan yang lebih parah adalah kita nggak tahu sampai kapan. Betul ya? Kalau kita di penjara atau kita mengalami sakit, dikatakan kena corona 2 minggu perawatan, ya udah 2 minggu kita menunggu. Meskipun sakit menderita, kita siap menunggu. Tapi ini kita nggak tahu sampai kapan. Kalau sampai tahun depan, apakah bisa kita bertahan? Beberapa teman saya, jemaat saya di Jakarta mengatakan kalau sampai bulan Juni ini belum selesai, terpaksa mereka gulung tikar, harus menyatakan bangkrut. Ada teman saya di Facebook, setiap bulan, kebetulan dia punya perusahaan lumayan besar, pegawai lumayan banyak, setiap bulan dia harus kehilangan uang setara dengan 1 Fortuner untuk bayar gaji pegawai. Ada yang kehilangan 1 Innova, kalau dirupiahkan ya, untuk membayar gaji pegawai-pegawainya. Sementara pendapatan sama sekali nol. Sampai kapan ini bisa berlalu? Sampai kapan kita bisa bertahan? Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita baca firman hari ini, nanti mungkin bisa ditampilkan di layar. Bapak Ibu nanti bisa melihat. Saya mengajak kita semua melihat dari Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55, Bapak Ibu mungkin bisa dibuka dulu di HP masing-masing, atau mungkin ada Alkitabnya, atau mungkin nanti ditampilkan di layar. Kita melihat ayat ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak dikasih Tuhan, firman ini merupakan firman yang sangat unik, karena Yesaya 55 diberitakan kepada bangsa Israel ketika mereka sedang dalam pembuangan. Sedang dalam pembuangan, Bapak Ibu.
Mereka bukan sedang di tanah perjanjian, bukan sedang menikmati segala kesejahteraan berkat Tuhan, tapi mereka berada dalam pembuangan, kesulitan besar. Bapak Ibu jangan pikir pembuangan itu sama kayak kita pindah negara atau pindah kota. Kalau kita pindah kota, saya dari Jakarta pindah Pekanbaru, wah dilayani dengan baik. Minimal saya tidak diganggu siapa-siapa. Kalau saya perlu sesuatu dulu 3 tahun yang lalu, saya tinggal ngomong sama Bu Suci, Bu, tolong Bu, mau belanja ini. Nah, nanti diantar oleh Pak Agris waktu itu. Atau misalnya saya memiliki keinginan membawa anak saya sekolah, saya tinggal tanya sama Pak Alam. Pak Alam, ini anakku sekolah di mana? Bisa dibantu dengan baik. Tetapi ini bangsa Israel berada dalam pembuangan, Bapak Ibu. Artinya mereka dibuang ke tanah yang mereka asing. Mereka bukan menjadi tamu, tapi mereka menjadi budak di negara asing. Tentu saja mereka bertanya-tanya dalam hatinya, di mana Tuhan? Tuhan yang menjanjikan kesejahteraan, Tuhan yang menjanjikan berkat tanah perjanjian. Tapi kita tahu semua dari firman Tuhan, mereka dibuang karena mereka lari dari Tuhan, karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan di hari Sabat atau di hari perayaan, tapi pada sehari-hari mereka hidup tanpa Tuhan, tanpa takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang tidak peduli. Dia mungkin bisa membuang, bisa menghukum bangsa Israel, tapi dia juga tetap ingat janjinya bahwa siapa yang menjadi umatnya, maka ia akan menjadi Allah untuk selama-lamanya. Maka itu firman ini dikeluarkan, saudara. Firman Tuhan menguatkan bangsa Israel bahwa mereka akan kembali diberkati Tuhan, dipulihkan, akan kembali ke tanah perjanjian. Itulah konteks dari Yesaya pasal 55. Nah, orang bertanya, kapan? Kapan Tuhan? Kapan waktunya? Kapan kami akan kembali ke Israel? Kapan kami akan lepas dari segala masalah? Firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Artinya apa? Tuhan tidak menekankan bahwa itulah kedaulatan Tuhan. Kapan waktunya itu kedaulatan Tuhan? Itu bukan Tuhan yang harus menjawab kita, bukan Tuhan yang bertanggung jawab untuk memberikan jawaban. Tapi itu semua adalah kehendak dan rencana Tuhan. Jadi kita tidak bisa bertanya Tuhan sampai kapan, karena itu bukan porsi kita. Kalaupun Tuhan menjawab, anakku ini berlangsung sampai 2025, apakah kita sanggup bertahan? Atau Tuhan berbicara, anakku besok akan selesai, apakah kita akan bersorak-sorai? Saya rasa tidak demikian ya. Itu semua bukan bagian porsi kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Tuhan berkata, itu bukan bagian kita. Bukan bagian kita untuk bertanya sampai kapan. Karena itu kita tidak bisa apa-apa juga sih. Kalau kita tahu juga kita mau apa. Tapi kalau kita baca selanjutnya, ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada yang memakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan berkata, meskipun kita tidak tahu kapan, tapi karunia berkat Tuhan, belas kasihan pemeliharaan Tuhan tetap akan ada untuk kita. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, daripada kita makin bertanya-tanya dan kita pusing sampai kapan. Bagaimana kalau kita memiliki perspektif atau cara pikir yang baru? Kita berkata, Tuhan, aku tidak tahu sampai kapan, tapi seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak akan kembali ke langit, tetapi memberkati bumi. Demikianlah firman Tuhan itu yang akan memberkatiku. Firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang akan memelihara. Meskipun mungkin mustahil, Bapak Ibu, kalau semua bangkrut, siapa mau pelihara? Tapi jangan lupa, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Burung di pohon-pohon di udara, mereka tidak menanam, tapi mereka tetap mendapatkan makan. Kenapa mereka tetap diberi makan oleh Tuhan? Karena mereka tidak bisa berusaha mengusahakan makanannya sendiri. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan mencari makanan. Maka
Tuhan yang menyediakan untuk mereka. Mereka tidak bisa menanam, tidak bisa tanam jagung, tak bisa tanam padi, tapi Tuhan yang memberkati mereka. Demikianlah anak-anak Tuhan. Seperti firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka marilah kita mencari firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tengah-tengah epidemi corona, krisis ekonomi yang kita hadapi pasti membuat kita guncang, membuat kita terdampak. Karena kita makan tidak bisa dengan haleluya, Bapak Ibu ya. Tadi lapar, puji Tuhan langsung kenyang sendiri tidak bisa. Tapi kita harus ingat, kita punya Tuhan yang memiliki firman, yang memberkati kita, yang memberikan pemeliharaan yang luar biasa pada kita. Sehingga kita boleh yakin, kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Bangsa Israel, ketika mereka berada dalam pembuangan, mereka tidak tahu sampai kapan. Apa yang bisa kami makan besok? Kami mau kerja apa? Ya pasti mereka jadi budak, tidak punya hak untuk melakukan asasi manusia gitulah ya, untuk melakukan keinginan mereka sendiri. Mereka menjadi budak. Mereka bukan menjadi tamu yang dimuliakan, tapi menjadi budak yang harus melayani. Tapi Tuhan memelihara mereka. Sejarah mencatat 70 tahun mereka dibuang, tetapi mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Demikian pula semua anak Tuhan, siapa yang saat ini berada dalam kesulitan, namun dia tetap bertahan, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menunjukkan siapa dirinya bagi kita. Kita bukanlah orang-orang yang bisa bertanya atau bahkan menyuruh-nyuruh Tuhan, mengatakan Tuhan hentikan corona, hentikan krisis ekonomi, tidak bisa. Tapi kita bisa menjadi anak yang percaya pada Bapaknya, percaya bahwa Bapaknya pasti menyediakan diri. Itulah iman kita, itulah yang kita harapkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, satu kerinduan dari kita, dari kami semua, bahwa kita semua tetap bertahan dalam iman kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, gereja juga mengajak kita semua, mari kita semua terus bergandengan tangan. Kita semua terus saling membantu, saling melayani. Jika ada tetangga, saudara seiman, atau bahkan masyarakat sekitar yang benar-benar mengalami kesulitan, mari kita bantu mereka. Jika ada jemaat GKI Pekanbaru yang mengalami kesulitan, mari beritahukan kepada majelis jemaat, pada pengurus atau fasilitator kakak Anda. Kita bersedia untuk mengulurkan tangan. Dan jangan lupa untuk terus berharap, bersandar pada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika di antara Bapak Ibu ada yang ingin atau memiliki pokok doa untuk kami doakan bersama, mari silakan mengirimkan pesan untuk doa-doa Anda itu. Bisa memberikan pada buku suci, bisa juga memberikan kepada pengurus komisi, majelis jemaat atau fasilitator kakak Anda. Sungguh suatu kegembiraan hari ini kita bisa saling menyapa walaupun secara online. Kiranya Bapak Ibu terus semangat dan terus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata hari ini, saya ulangi, bukan porsi kita bertanya kapan dan bagaimana. Bukan porsi kita bertanya Tuhan mana, Tuhan itu di mana, bukan itu. Tapi porsi kita adalah tetap beriman, percaya bersama pada Tuhan. Tuhan pasti memelihara semua anaknya. Tuhan pernah berkata, apakah ada di antara kalian yang anaknya minta batu, meminta roti tapi memberi batu? Apakah ada di antara kalian yang anaknya meminta ikan tapi memberikan ular? Kalau kalian yang berdosa saja tahu memberikan yang terbaik, demikian pula Bapa di surga. Dia mampu dan dia pasti akan memberikan makanan yang secukupnya. Saudara, saya ajak kita semua untuk terus percaya bersandar pada Tuhan, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami semua bersyukur, berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh saling menyapa, kami boleh saling menguatkan meskipun melalui media sosial, melalui online. Tuhan, kami tahu bahwa ini kejadian ini, corona maupun krisis ekonomi, berada di luar jangkauan kami. Bahkan tidak jarang kami bertanya, Tuhan di mana? Apa yang Tuhan sedang lakukan? Apakah Tuhan tidak punya kuasa?
Tapi firman Tuhan hari ini berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jalan pikiran Tuhan, rencana Tuhan mungkin bisa berbeda dengan kami. Dan itu bukan porsi kami untuk bertanya. Bukan bagian kami untuk mempertanyakan kedaulatan atau kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi seperti hujan, seperti salju yang turun ke bumi dan memberkati, demikian pula firman pemeliharaan, belas kasihan Tuhan yang akan memelihara kami. Kami percaya pada itu Tuhan. Bagian kami, porsi kami adalah seperti seorang anak yang beriman dengan penuh pada Bapaknya yang baik, yang sanggup untuk memelihara. Tuhan pelihara kami jika di antara kami ada yang mengalami masalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Tuhan kasihani kami. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, mampu mencukupi kebutuhan kami. Maka Tuhan, berkatilah kami semua yang berkekurangan. Tuhan berkati gerejamu supaya terus boleh bersatu dalam keadaan susah seperti ini. Kami boleh saling mendoakan, boleh saling membantu secara nyata. Kami boleh saling memberkati. Sebagai satu keluarga dalam Tuhan, kami boleh saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau terus berkati kami, tolong kami supaya kami punya hati yang rindu selalu bersekutu. Dan kami punya hati yang rindu mau selalu memberkati, memberikan kelebihan kami untuk orang-orang yang susah, yang sedang dalam keadaan susah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, sampai sekian dulu perjumpaan kita. Jangan lupa jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau ingin berbagi cerita, berbagi berkat, berbagi doa, pokok doa, silakan hubungi kami semua. Dan mari kita terus semangat. Kita adalah anak Tuhan yang hidup, mari kita saling memberkati. Menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang bisa kita sandarkan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.